Mempresentasikan tentang kejiwaan. Saya mempertahankan pendapat agar rumah sakit menangani ketiga pasien ODGJ, Bapak Mr., Nona SZ, dan Nona FG tersebut. Dasar pertimbangannya adalah legal. Secara hukum, rumah sakit memang lembaga yang menangani pasien. ODGJ adalah subjek hukum yang perlu ditempatkan di bawah pengampunan sebagaimana tertulis dalam KUHP, Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 433. Walaupun demikian, karena saya juga mempercayai bahwa ada hukum kodrat sebagaimana ditulis oleh Doktor Hukum Gereja, yakni Santo Thomas Aquino, selain hukum positif ada juga hukum kodrat itu ada dan berakar pada kodrat manusia, bergerak pada hakikat manusia, dan terarah demi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Karena hukum kodrat itu adalah hukum ilahi, berasal dari Tuhan, prinsip yang metafisis, dan menjadi fondasi dari hukum positif buatan manusia. Apakah yang membuat suatu hukum menjadi hukum? Itulah yang mendasari pembicaraan mengenai hukum kodrat, dan saya percaya itu ada. Maka saya juga berpendapat bahwa penempatan dan perawatan ketiga pasien ODGJ, Bapak Mr., Bapak MR, Nona SZ, dan Nona VG itu harus senantiasa memberikan ruang bagi kemanusiaan. Artinya perawatan dapat dievaluasi dan diganti dengan tindakan lainnya. Dosis obat bisa dikurangi dan dihentikan saat diagnosis dan pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi kesehatan jiwa sudah lebih baik dari sebelumnya. Dengan evaluasi dan asesmen yang teratur dan baik, kiranya dimungkinkan mode perawatan tidak hanya secara farmakoterapi atau obat yang secara jangka panjang jika digunakan akan berdampak buruk. Maka perawatan pun nantinya dapat berupa terapi psikiatris lainnya. Dan selalu dalam dunia medik selalu ada second opinion. Tidak harus dan mesti farmakoterapi yang antipsikotik yang jelas berdampak buruk lah, apalagi jika dikonsumsi secara jangka panjang. Opsi lain, saya hanya melihat bahwa opsi selain yang saya paparkan di atas, kedudukan hukum dan kedudukan medik, rumah sakit, dokter, pasien secara legal atau hukum. Rumah sakit merawat ketiga pasien, Bapak MR, Nona SZ, dan Nona VG. Forced treatment dimungkinkan dan dapat diterima secara logis dan secara legal karena di KUHP Hukum Perdata pun sudah tertulis bahwa orang atau Bapak MR, Nona SZ, dan Nona VG termasuk subjek yang harus ditempatkan di bawah pengampunan legal formal jika tidak dirawat sesuai amar putusan pengadilan. Maka yang dilakukan adalah skenario pulang paksa
ada pihak yang memilih tidak melibatkan pihak rumah sakit, maka opsi tersebut dapat tergolong tindakan pulang paksa. Menentukan sepihak tindakan apa yang akan diterapkan pada ketiga pasien, Bapak MR, Nona SZ, dan Nona VG tersebut. Opsi ini bukan pilihan saya. Oke guys, thanks for watching. Bye bye. Sekian dari saya. Bye bye.